أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah, الضالين. minggu lalu Jalsah Salanah Inggris Raya telah berakhir seraya menampakkan keberkatan dan meninggalkan kesan yang baik bagi para Ahmadi serta tamu-tamu dari luar. Saya akan sampaikan kesan-kesan dari beberapa tamu luar, tetapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah memainkan peran yang penting dalam pengaturan baik sebelum jalsah, selama jalsah maupun setelah jalsah, dan bahkan hingga saat ini mereka masih bekerja. Dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota jemaat baik pria, wanita, dan anak-anak semuanya memiliki keistimewaan tersendiri yang patut dipuji, bahkan oleh para tamu yang hadir. Dan amalan ini merupakan bentuk tablik secara diam yang dilakukan oleh para panitia yang menjalankan tanggung jawab mereka. Para panitia dari setiap departemen Jalsah Salanah memainkan peran penting dalam berbagai hal, baik mereka yang bertugas di jalan masuk, di gerbang, di tempat pemeriksaan keamanan, di tempat parkir, di tempat penyajian makanan, tempat memasak makanan, kebersihan, ataupun anak-anak yang melakukan tugas seperti memberi air serta tugas-tugas lain yang dilakukan oleh anak-anak. Setiap departemen yang bekerja selama Jalsah Salanah tampak berkhidmat dengan sangat tekun, dan hal ini patut diberi ucapan terima kasih. Ada beberapa kekurangan yang kecil yang mungkin juga tampak oleh sebagian orang, namun kekurangan-kekurangan ini dapat diabaikan dalam penyelenggaraan yang sangat besar seperti ini. Kendati demikian, semua yang melakukan tugas-tugas kepanitiaan selain melayani para tamu, mereka juga melaksanakan semacam tablik secara diam, dan banyak orang, termasuk tamu dari luar, menyampaikan rasa terima kasih mereka dan juga mengirimkannya secara tertulis. Demikian pula melalui MTA, orang-orang yang tinggal di berbagai negara di dunia, mereka juga sangat berterima kasih atas penayangan acara-acara jalsah yang sangat baik. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia. Tahun ini, selain para panitia dari Jemaat Inggris, untuk pertama kalinya ada sebuah delegasi besar yang terdiri dari para khudam dari Mauritius yang datang, dan mereka bekerja sangat keras. Demikian pula ada para khudam dari Kanada yang datang untuk membantu persiapan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka semua. Liputan pers dan media tahun ini juga sangat bagus. Demikian pula, transportasi pun diatur dengan sangat baik, dan para tetangga sekitar pun merasa senang. Setiap tahun kita menerima keluhan dari mereka
Namun pada tahun ini, kita sama sekali tidak menerima keluhan apapun dari tetangga. Mereka bahkan mengira bahwa jumlah yang hadir adalah lebih sedikit daripada tahun lalu. Dan ini adalah karena arus lalu lintas sangatlah lancar. Kenyataannya, jumlah peserta adalah lebih banyak 2.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Dan ketika mereka mengetahui tentang jumlah peserta ini, mereka bahkan tercengang. Jadi Masya Allah, ini dikelola dengan sangat baik. Ada satu anggota dewan setempat yang adalah seorang Ahmadi dan mubalik. Beliau bekerja dengan sangat baik dalam menjalin hubungan dengan para tetangga. Semoga Allah Ta'ala memberkatinya. Alhasil, sekarang saya akan menyampaikan beberapa kesan dari para peserta jalsah. Semoga Allah Ta'ala membuka hati mereka dan mereka mampu memahami makna sejati dari tabligh Ahmadiyah, dan semoga kita juga dapat memenuhi tujuan yang diharapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hal ini tidak boleh terbatas pada 3 hari ini saja. Sebaliknya, kita harus menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita. Tuan Ismail Belin Sahib dari Guyana, Prancis, yang adalah peserta jalsah, beliau memiliki hubungan yang sudah lama dengan jemaat, tetapi belum baiat. Beliau berkesempatan untuk melakukan baiat di jalsah kemarin. Beliau berkata, seumur hidup saya belum pernah melihat acara seperti ini yang mempertemukan orang-orang dari berbagai bahasa dan suku bangsa di dunia. Setelah menghadiri jalsah ini, keyakinan saya adalah bahwa ini adalah jemaat sejati dan jemaat Rasulullah SAW. Jika kita tidak menjawab seruan beliau SAW dengan menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai imam zaman, maka kita akan berada dalam kesesatan. Beliau berkata, saya meyakini bahwa Allah Ta'ala telah membimbing saya ke jalan ini, dan jika umat Islam ingin bersatu hari ini, mereka harus melakukannya dengan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah di tangan Hazrat Khalifah. Kemudian menuturkan, persiapan jalsah salanah pun adalah tak tertandingi. Setiap panitia menampakkan senyuman dan tidak ada sikap dibuat-buat di dalam wajah mereka. Setiap panitia mengkhidmati para tamu dengan kegembiraan dan ketulusan. Saya tidak mengenal siapapun, tetapi setiap orang menemui saya seolah-olah kami telah saling kenal selama bertahun-tahun lamanya. Beliau melanjutkan, sebelum jalsah ini, sudah bertahun-tahun lamanya saya menjadi seorang Muslim dan berusaha untuk mengikuti ajaran Islam. Tetapi saya selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang. Alhasil setelah ikut serta dalam jalsah, saya merasa seolah-olah kekurangan ini telah terpenuhi. Kemudian Tuan Yoshida, seorang biksu kepala agama Buddha di Jepang yang hadir, beliau menuturkan, kami menghadiri semua acara jalsah. Istri saya juga hadir di area kaum ibu. Kami melihat pameran dan juga mengunjungi bazar. Satu hal yang khas dimanapun kami pergi adalah bahwa para relawan yang melayani semuanya terlihat selalu siap dan waspada. Dari hari pertama hingga saat-saat terakhir, semangat para panitia tidaklah berubah. Semua sahabat Ahmadi yang hadir adalah sangat ramah dan bersahabat. Ketika orang-orang dari lebih dari 100 negara berkumpul di satu tempat, Anda pasti akan menemukan beberapa perbedaan dan sejumlah masalah mungkin muncul. Namun, akhlak dan perilaku di sini semuanya tampak sama. Setiap kali orang-orang dipanggil untuk sholat atau menghadiri acara jalsah, mereka akan tiba di sana tanpa menunda. Kemudian menuturkan, bagi kami pengalaman jalsah itu adalah tak terlupakan. Mereka berdua juga bertemu dengan saya, yakni Huzur, dan saya katakan kepada mereka bahwa beriman kepada satu Tuhan itu adalah perlu, dan bahwa Anda harus memikirkan dan merenungkannya. Begitu pula saya menasihati mereka berdua untuk memiliki cinta kasih kepada umat manusia. Beliau berkata, sebagai seorang penganut agama Buddha, saya tidak terbiasa dengan kepercayaan kepada satu Tuhan. Namun hati saya mengatakan bahwa pasti ada pencipta dan penguasa alam semesta ini. Ucapan mereka ini seolah mereka telah mempertimbangkan untuk mengambil langkah menuju Allah Ta'ala. Kemudian Tuan Aziz Naziri Sahib, seorang tamu dari Kosovo, juga hadir. Beliau berkata, ini adalah kesempatan pertama saya untuk menghadiri jalsah. Saya sangat senang. Semuanya berjalan dengan tertib. Pidato-pidatonya sangat bermanfaat.
Setelah mendengarkan nasihat dari Hazrat Khalifah, saya merasakan perubahan kerohanian yang besar dalam diri saya, dan saya akan membawa ini pulang. Melakukan sholat di sini adalah membawa kedamaian di hati saya. Beliau kemudian berkata, saya sudah tua, jadi saya berdoa agar saya dapat ikut serta dalam suasana kerohanian seperti ini di tahun depan. Suasana kerohanian seperti ini telah memenuhi hati saya dengan kecintaan kepada Islam Ahmadiyah. Kemanapun saya pergi, saya pasti akan menyampaikannya. Saya juga akan berusaha menarik perhatian orang lain untuk mempelajari ajaran Ahmadiyah yang sejati. Nasihat Hazrat Khalifah di acara penutupan adalah penuh dengan bukti yang tak terhitung banyaknya. Dan saya sendiri adalah saksinya. Sebelum saya mengambil baiat, beliau berasal di kota Pristina. Ada rumah misi jemaat di sana, di dekatnya ada sebuah toko. Ketika saya pergi ke toko itu, setiap kali pemiliknya mengetahui bahwa saya pergi ke rumah misi itu untuk sholat, pemilik toko itu adalah Muslim non-Ahmadi. Ia mengatakan kepada saya untuk tidak pergi ke masjid itu karena jemaatnya adalah orang-orang Qadiani yang menciptakan nabi baru. Nabi baru ini, na'udzubillah, mengutuk Rasulullah SAW dan telah memperkenalkan bid'ah-bid'ah dalam Islam dan mengubah ajaran Islam. Namun saya terus hadir untuk sholat secara dawam dan terus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Dan Allah Ta'ala mencerahkan hati saya untuk menerima jemaat Ahmadiyah. Saya sekali lagi menyadari bagaimana para penentang mencoba menjauhkan orang-orang dari jemaat. Kendati demikian, saya akan kembali menyampaikan ilmu-ilmu ini di hadapan orang-orang dan akan menjawab mereka sesuai dengan tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian, Tuan Omar Gaibur yang berasal dari Chili dan bekerja sebagai direktur urusan ibadah di pemerintah Chili berkata, merupakan bagian dari tugas saya untuk membimbing pemerintah Chili dalam hal pendaftaran dan hal-hal lain dari semua organisasi keagamaan yang ada di negara Chili. Ia berkata, saya meminta pendapat tentang Jemaat Ahmadiyah dari organisasi-organisasi Muslim yang berdiri di negara itu, dan semuanya menyatakan pandangan yang negatif. Yang secara ringkas adalah bahwa Ahmadiyah bukanlah Muslim. Ia berkata, di jalsah saya bertemu dengan Khalifah Anda, dan setelah itu saya berjanji kepada jemaat Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi tanggung jawab saya sendiri dan berbagi pengalaman pribadi saya dengan orang-orang dalam cakupan saya dan akan memberitahu kepada mereka bahwa para Ahmadi bukan hanya Muslim, tetapi juga adalah Muslim yang terbaik dan teladan. Ia berkata, saya juga akan berusaha keras untuk mendirikan jemaat Anda di Chili. Ia berkata bahwa ia sangat menyukai pidato dari Hazrat Khalifah pada hari pertama, di mana beliau menyampaikan khutbah tentang kedisiplinan dan juga kepanitiaan. Menuturkan, saya telah menghadiri banyak pertemuan keagamaan, tetapi saya belum pernah melihat seorang pemimpin agama pun yang memberikan bimbingan tentang hal ini. Saya sangat terkejut dan senang mendengar khutbah ini, karena ini menunjukkan bahwa Khalifah Anda berupaya untuk peningkatan kerohanian, akhlak, dan juga administrasi jemaat. Seorang wanita dari Belanda, Ibu Beatricia, berkata, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan Anda selama Jalsah Salanah Inggris di tahun 2024. Banyak orang dari berbagai belahan dunia yang hadir dan ini adalah perwujudan persaudaraan yang sangat mendalam. Ada orang-orang dari negara-negara seperti Indonesia hingga Amerika. Kemudian ia berkata, saya ikut serta dalam acara-acara Anda seperti Peace Walk dan Simposium Perdamaian. Sekarang, datang ke jalsa ini adalah langkah saya selanjutnya. Ia berkata, di sini saya melihat bahwa menangani ribuan peserta setiap hari dan membangun sebuah permukiman baru, termasuk semua fasilitas yang mana ini adalah dikelola dengan sangat baik, dan sejumlah besar orang terlihat bekerja sama satu sama lain. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua panitia dan relawan jalsah dengan menyaksikan baik orang-orang muda maupun tua semua terlibat dalam setiap tugas kecil maupun besar dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar.
dan hal ini selalu membangkitkan semangat. Kemudian berkata, setelah ikut serta dalam berbagai acara, saya merasakan kebersamaan dan kedamaian. Hal yang terkesan adalah bait internasional. Kemudian menuturkan, jika setiap manusia di dunia meningkatkan empati mereka terhadap umat manusia dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap kemanusiaan, seperti yang dilakukan jemaat, maka masalah internasional pasti dapat diselesaikan. Seorang tamu bernama Tuan Thomas Reynolds dari Argentina yang mewakili Sekretaris Nasional Urusan Ibadah di Argentina menuturkan, saya menyaksikan jalsah salanah ini dengan rasa takjub. Ia menuturkan, di negara kami adalah mustahil untuk mengadakan acara seperti ini. Bahkan di tengah keberadaan polisi sekalipun, kedisiplinan seperti ini tidaklah dapat terbayangkan. Adapun berkenaan dengan pidato Hazrat Khalifah kepada para wanita, saya sangat terkesan dengan kenyataan bahwa Anda tidak tergerak oleh tekanan masyarakat Barat, dan sebaliknya Anda berdiri teguh pada nilai-nilai Anda. Kemudian melanjutkan, meskipun sebagai seorang Kristen saya tidak setuju dengan semua ajaran Anda, tetapi khususnya berkenaan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga, saya memperoleh banyak manfaat meskipun saya bukan seorang Muslim. Kemudian seorang tamu bernama Dr. Christy Chang dari Taiwan menuturkan, ketika kami diterima di bandara, kami disambut dengan keramah tamahan yang luar biasa. Kemudian kami berkesempatan untuk mengikuti jalsah di mana kami menyaksikan ribuan relawan yang menjalankan tugas mereka. Saya benar-benar takjub. Saya telah menghadiri banyak acara yang besar di seluruh dunia, tetapi belum pernah menyaksikan pertemuan sebesar ini yang diselenggarakan oleh para relawan. Hazrat Khalifah menyampaikan banyak kebijaksanaan yang indah dalam pidato beliau kepada para wanita tentang bagaimana para wanita harus bersikap dalam kehidupan mereka. Dalam pidato tersebut, saya mengamati rona wajah para pemudi saat mendengarkan nasihat ini. Hal ini menunjukkan bahwa para pemudi Ahmadi memiliki kecintaan yang besar kepada khalifah mereka. Saat pertama kali bertemu dengan pemimpin jemaat Ahmadiyah, saya berpikir pertemuan ini akan berlangsung dengan sangat formal, namun saya terkejut melihat bahwa pertemuan ini berlangsung dengan nyaman dan informal, di mana huzur menanyakan kabar kami dan juga menanyakan tentang Taiwan. Kemudian melanjutkan, kami memiliki banyak pertanyaan untuk beliau, tetapi waktu berlalu begitu cepat saat kami menjawab pertanyaan beliau tentang Taiwan, sehingga kami tidak mendapat kesempatan untuk menanyakan lagi. Alhasil jalsah meninggalkan kesan yang baik bagi mereka. Ada pula tamu dari Taiwan bernama Dr. Frank Sahib yang menuturkan bahwa ia menempuh perjalanan jauh untuk menjadi bagian dari jalsah. Ia menjelaskan bahwa setelah meninggalkan Taiwan dan ia tiba di Beijing, dapat berita bahwa di Taiwan penerbangan lain dibatalkan karena ada badai. Namun, saya tetap berhasil dalam perjalanan dan tiba dengan selamat. Dan saya merasakan bahwa perjalanan ini adalah sangat mukjizat. Ketika kami tiba di jalsah, kami merasakan bahwa ini adalah takdir Allah, bahwa kami harus ikut serta dalam jalsah ini. Ketika pemimpin Jemaat Ahmadiyah menjelaskan dalam pidato pembukaan jalsah bahwa ini bukanlah pertemuan duniawi, tetapi adalah pertemuan rohani, perhatian saya kembali tertuju pada kenyataan bahwa ini tentu saja merupakan takdir Allah yang sangat istimewa dan telah membawa kami ke sini meskipun dalam keadaan sulit selama perjalanan. Kami akan kembali ke Taiwan dengan tekad yang kuat untuk menyebarkan kepada masyarakat di negara kami bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang sangat cinta damai, dan kami akan mendorong lebih banyak orang agar datang ke sini setiap tahun dari Taiwan untuk menghadiri jalsah. Ada seorang tamu asal Kanada yang sepertinya berasal dari Iran, yaitu Tuan Yasin Ahmadi Sahib, yang memiliki gelar PhD di bidang filsafat dan juga seorang wartawan, menuturkan, saya melihat jalsah salanah Jemaat Ahmadiyah yang merupakan sebuah upaya menampakkan hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa dalam corak pertemuan keagamaan.
Semangat jalsah salanah adalah penuh dengan tanda-tanda kesetaraan di kalangan umat Islam. Sejak pertama kali saya menghadiri pertemuan ini, saya merasakan bahwa umat Islam telah beralih dari penafsiran agama yang kering dan kaku menuju cakrawala terbuka sikap kasih sayang bagi seluruh umat manusia yang hidup di bumi ini. Inilah yang saya perhatikan setelah mengamati jemaat. Keunggulan, kesabaran, dan toleransi para Ahmadi dan penafsiran yang seimbang terhadap ajaran Islam yang mereka miliki, yang mereka jalankan di bawah naungan bimbingan ilahi, semua ini telah menunjukkan gambaran kehidupan yang damai dan tentram. Salah satu aspek indah yang terlihat jelas adalah keselarasan antara ajaran Ahmadiyah dengan peradaban modern. Saya berharap ajaran Ahmadiyah dapat tersebar dengan cepat dengan segala keagungan dan kejayaannya di kalangan umat Islam dan seluruh umat manusia di muka bumi ini, sehingga setiap orang dapat merasakan kehidupan yang damai dan sejahtera serta memperoleh keselamatan. Seorang tamu dari Belize, yaitu Tuan Ronald Hyde, mengatakan bahwa beliau tidak dapat mengungkapkan perasaan yang dirasakannya selama acara baiat dengan kata-kata. Beliau dapat merasakan kehadiran Tuhan. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa banyak di antara Ahmadi yang menangis terseduh-seduh memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan mereka sama sekali tidak memikirkan kehidupan duniawi mereka. Pengalaman acara baiat ini meninggalkan kesan mendalam dalam kehidupan beliau. Melihat begitu banyak orang yang berkumpul tanpa alkohol atau musik adalah hal yang luar biasa. Setiap orang berusaha meningkatkan kerohaniannya dan ini adalah sesuatu yang sungguh patut dipuji. Ini adalah pengalaman yang benar-benar mengubah kehidupan. Jadi dengan melihat peserta jalsa salanah pun ini merupakan bentuk tablik secara diam. Seorang mubalik dari Bolivia menulis, Tuan Carlos Hicks menghadiri jalsa tahun ini dan ini adalah kali ketiga. Beliau telah mempelajari Islam selama beberapa waktu dan melakukan baiat sebulan yang lalu. Beliau berkesempatan menghadiri baiat internasional di jalsa. Menuturkan, jalsa salanah Inggris adalah pengalaman rohani terpenting dalam kehidupan saya. Setelah ikut serta dalam baiat internasional, saya merasa hati dan jiwa saya dipenuhi dengan kerohanian. Dan saya telah menjadi seorang Ahmadi sejati. Lebih lanjut menuturkan, sebagai seorang Ahmadi baru, Khalifah saat ini telah menasihati saya agar saya harus berdoa dengan khusyuk dan menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saya juga harus mengarahkan perhatian anggota jemaat di Bolivia untuk membaca Al-Quran. Menuturkan, saya akan mengamalkannya dan juga memberitahu orang lain. Kemudian, Nyonya Maria Soles Franco, seorang tamu non-Ahmadi dari Uruguay, menuturkan, jalsa salanah jauh melebihi perkiraan saya. Pertama, penempatan para tamu patut dicontoh. Kemudian, pidato-pidatonya sangat memukau. Sesi pertama adalah yang saya kagumi. Sangat penting bagi kita untuk menyebarkan pesan cinta untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Secara keseluruhan, saya menemukan suasana persaudaraan yang menenteramkan. Para panitia memainkan peran luar biasa dalam hal ini. Meskipun ini adalah pertemuan yang sangat besar, saya tidak pernah melihat orang berdesakan dan tidak pernah terlihat seperti di luar kendali. Ada perencanaan yang baik dan ada tanda-tanda yang jelas untuk kendaraan dan untuk transportasi. Tidak diragukan lagi, hal ini memberikan kesan yang baik bagi siapa saja yang hadir. Menghadiri jalsah memberikan kesan positif terhadap kerohanian saya. Hal yang sangat berkesan adalah di hari Minggu ketika para Ahmadi mengucapkan ikrar yaitu baiat, di mana semua orang berdoa bersama dan menangis terseduh-seduh. Saya belum pernah melihat pemandangan keteguhan iman seperti ini sebelumnya. Jika saya menyarankan sesuatu untuk para tamu, maka sebaiknya harus ada lebih banyak kegiatan untuk para tamu selama jalsah. Selain itu, tamu wanita juga tidak perlu diwajibkan mengenakan hijab. Huzur bersabda, sebenarnya mereka, yaitu tamu wanita, tidak diwajibkan untuk memakainya. Entah ia salah paham atau mungkin ada panitia yang mengatakan ini atas pendapatnya sendiri. Saya yakin biasanya kita tidak menyuruh mereka memakainya. Bagaimanapun ia mengatakan, kerudung tentu saja harus ada dan mereka dapat memakainya jika mereka menginginkannya. Alhasil yang kita anjurkan adalah seorang wanita harus mengenakan pakaian yang sopan. Nyonya Lorena Vena, seorang tamu dari Costa Rica, menuturkan, saya rutin ikut serta dengan organisasi Muslim, namun saya tidak melihat adanya keikutsertaan perempuan sama sekali dan hanya laki-laki. Namun setelah menghadiri jalsah Jemaat Ahmadiyah, saya terkejut dan gembira melihat bahwa di Jemaat Ahmadiyah,
perempuan dan laki-laki diperlakukan setara. Di hari kedua, ketika ia pergi ke tempat wanita, ia menuturkan bahwa kedisiplinan dan kebersihannya jauh lebih baik. Ia berkata, saya mendapat informasi bahwa Jemaat Ahmadiyah berupaya membangun perdamaian, keharmonisan, dan dialog antar agama di seluruh dunia. Awalnya saya mengira semua ini hanya sebatas pernyataan belaka. Namun setelah menghadiri jalsah, saya mengalami sendiri hal ini dan dapat membuktikan bahwa apapun yang disampaikan oleh Jemaat Ahmadiyah kepada orang lain, mereka juga akan melaksanakannya. Perbuatan dan perkataan para Ahmadi adalah sama. Kemudian seorang tamu dari Burundi, Tuan Hatungimana Pontin, yang adalah sekretaris Kementerian Solidaritas Nasional Bidang Sosial dan Hak Asasi Manusia di Burundi, seraya menyampaikan kesannya, menuturkan, saya diterima dengan sangat hangat dari bandara hingga ke penginapan. Para relawan muda menyambut saya dengan sangat ramah. Saya tidak akan pernah melupakan 3 hari penuh kecintaan dan kasih sayang yang tulus yang ditunjukkan dalam keramah tamahan mereka dengan tanpa membeda-bedakan ras, latar belakang, dan agama. Walaupun keyakinan saya sedikit berbeda, tapi kita semua adalah ciptaan Allah yang menyayangi semua manusia dan kita memiliki darah yang sama. Pidato-pidato di jalsah diisi dengan ajaran Islam dan menjelaskan anggapan yang salah dari orang lain mengenai ajaran Islam dan menjawab berbagai pertanyaan. Laporan keberhasilan Anda di seluruh dunia menunjukkan bahwa Anda pun membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Dan melalui perencanaan yang tepat, Anda menjalankan peran Anda dalam membantu mereka. Saya adalah saksi dari pengkhidmatan tersebut di negara saya, di Burundi. Lebih lanjut menuturkan, bukanlah pekerjaan manusia untuk menyelenggarakan pertemuan sebesar ini. Ini hanyalah pekerjaan Allah Ta'ala. Ini adalah tanda yang jelas dan kuat bahwa apapun yang Anda lakukan selalu didukung oleh tangan Allah Ta'ala. Beliau kemudian berdoa, semoga Allah Ta'ala selalu melindungi Anda. Seorang tamu non-Ahmadi dari Islandia, Tuan Sulaiman Bas Sahib yang berasal dari Gambia menuturkan, ikut serta dalam jalsah salanah adalah menambah pengetahuan saya tentang jemaat. Setelah mengunjungi berbagai pameran, saya melihat karya yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Saya sangat terkesan dengan cara Jemaat Ahmadiyah dalam upayanya menyebarkan pengetahuan. Saya juga sangat terkesan dengan kenyataan bahwa meskipun dihadiri oleh 43.000 orang, pardah antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga. Dan laki-laki dan perempuan berada di areanya masing-masing. Lebih lanjut menuturkan, saya telah menghadiri banyak pertemuan dan acara Islam dan meskipun yang hadir sejumlah beberapa ribu orang, masih ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Namun meskipun jalsa adalah pertemuan yang besar, pardah tetap ada dan ini bukanlah hal yang biasa. Jadi ini juga merupakan bentuk tablik secara diam yang dilakukan melalui perilaku kita. Menuturkan, jemaat patut mendapat pujian atas hal ini. Pengaturan dan pengorganisasian jalsah adalah sangat baik. Setiap orang memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat, dan para panitia dengan gembira menjalankan tugasnya. Seluruh penyelenggaraan acara berjalan dengan lancar. Ini bukan sekedar hasil persiapan beberapa hari saja, melainkan persiapan yang dilakukan sejak lama. Lebih lanjut menuturkan, di penginapan tempat saya menginap, yang berada di Jamiah, kasur telah ditata dan semua orang tidur di sana. Tidak ada perbedaan antara siapapun. Semua tamu diperlakukan sama. Beliau kemudian memberikan saran untuk perbaikan lebih lanjut dengan mengatakan, walaupun di jalsah gah sudah ada AC, namun tetap saja terasa panas dan sepertinya ventilasi udara kurang sehingga saya mulai mengantuk. Awalnya saya berpikir mungkin hanya saya, tetapi ketika saya melihat ke kanan dan ke kiri, terkadang orang lain juga tertidur. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan sirkulasi udara agar setiap orang tetap merasa segar. Mubalik Argentina menulis, Nyonya Mariana Plaza adalah duta besar Argentina untuk Inggris. Beliau menghadiri jalsah untuk pertama kalinya. Saking terkesannya dengan suasana jalsah dan acara
yang ada di dalamnya, beliau mengadakan resepsi resmi di kedutaan dan mengundang seluruh tamu non-Ahmadi yang menghadiri jalsah dari Amerika Latin. Di acara ini, Duta Besar Argentina secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pejabat pemerintah non-Ahmadi yang menghadiri jalsah Jemaat Ahmadiyah karena telah menjalankan peran mereka dalam menyebarkan pesan jemaat. Beliau mengatakan, umumnya organisasi keagamaan hanya mengundang diplomat dan politisi di suatu acara khusus. Dan setelah mengundang mereka di sesi tertentu, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Namun hal ini sangat bertentangan dan merupakan fakta yang luar biasa dan patut dipuji bahwa komunitas Anda tidak menyembunyikan apapun dari kami, yaitu tamu-tamu non-Ahmadi. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki agenda tersembunyi apapun. Ajaran Anda tampak jelas dan ajaran apapun yang Anda sampaikan di hadapan mereka yang bukan anggota jemaat Anda sepenuhnya adalah selaras dengan keyakinan batin Anda. Nyonya Dokeleni, editor sebuah surat kabar di Brazil yang menghadiri jalsah menuturkan, saya sangat terkesan dengan pertemuan luar biasa ini, khususnya pengaturannya. Meskipun para peserta hadir dalam jumlah besar, orang-orang berhubungan satu sama lain dengan cinta dan kasih sayang yang begitu besar. Dan juga pengaturan yang ada memungkinkan jalsah ini sukses dalam segala segi. Saya sangat senang dengan suasana kedamaian, persatuan, dan kecintaan di dalamnya. Nasihat-nasihat yang penuh dengan hikmat dari pimpinan Jemaat Ahmadiyah sangatlah menyentuh hati saya dan membuka pikiran saya menuju kebaikan. Sabda Hazrat Khalifah bukanlah sekadar kata-kata belaka, melainkan seakan-akan terpancar tulus dari lubuk hati beliau. Saya merasakan kecintaan dan kemuliaan di setiap saat selama jalsah. Sikap ceria para relawan dalam menjalankan tugasnya tentu saja sangat menyentuh hati saya dan patut dipuji. Seorang wartawan surat kabar dari Brazil menuturkan, ini adalah jalsah yang luar biasa. Rasa hormat dan kekaguman saya terhadap Jemaat Ahmadiyah semakin meningkat setelah jalsah ini. Pelayanan tanpa pamrih yang diberikan oleh para relawan menarik perhatian saya pada bagaimana mereka mengorbankan waktu, mobil, dan pelayanannya untuk para tamu. Ini adalah hal yang luar biasa. Tuan Roberto Catalano, seorang profesor dialog antar agama di Universitas Florence di Italia, beliau menghadiri jalsah dan berkata, saya sangat terkejut dengan acara ini. Jalsah ini mempertemukan ribuan orang dari berbagai negara di dunia. Hal ini menunjukkan upaya persatuan dari Jemaat Ahmadiyah yang sangat terpuji. Suasana kerohanian dapat dirasakan dalam jalsah ini, dan sungguh menakjubkan melihat bagaimana semuanya benar-benar diam dan memberikan perhatian khidmat ketika pemimpin Jemaat Ahmadiyah sedang berbicara, dan hal ini menciptakan suasana kerohanian yang mendalam. Semangat para relawan sangatlah luar biasa, dan para relawan, termasuk anak-anak, bekerja dengan penuh semangat. Salah satu momen jalsah yang paling berkesan adalah bayat internasional, di mana bayat dilakukan di tangan khalifah. Peristiwa suci dan luar biasa ini menyatukan 40.000 orang yang merupakan bukti kuat dari keimanan dan bakti bersama yang mereka miliki. Saya khususnya telah belajar banyak tentang penganiayaan terhadap jemaat di Pakistan dan tantangan yang dihadapinya. Terlepas dari penderitaan ini, sikap mereka yang tidak mengungkapkan kebencian apapun adalah sangat mengesankan bagi saya dan merupakan bukti sejati keimanan Anda. Komisioner Urusan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dari Pulau Rodriguez, yaitu Nyonya Agate Marie, juga hadir. Menuturkan, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri acara besar yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara dari berbagai bangsa. Bagi saya, ikut serta dalam sebuah acara yang dihadiri hampir 44.000 orang, yang jumlahnya adalah hampir sama dengan penduduk Pulau Rodriguez. Ini benar-benar meluluhkan hati saya, yang mana semua menghadiri jalsah salanah dengan disiplin. Semua orang tersenyum dan saling menyapa, dan ini sangatlah mulia. Nasihat pimpinan Jemaat Ahmadiyah kepada Lajnah juga sangat mendalam. Saya menjadi mengetahui
bahwa perempuan dalam jemaat Ahmadiyah memainkan peran penting. Saya yakin pidato ini akan membawa dampak positif pada kebijakan saya. Saya telah belajar banyak hal di jalsa ini, dan ini akan membawa perubahan positif dalam diri saya dan juga orang-orang di sekitar saya. Saya telah menghadiri banyak acara keagamaan di masa lalu, dan jauh di lubuk hati saya mengetahui bahwa ada beberapa sisi kerohanian yang kurang dalam diri saya, dan jalsa adalah sebuah acara yang melengkapi segala kekurangan saya. Jadi kesan seperti ini pun diungkapkan oleh banyak orang bahwa mereka kurang dalam beberapa sisi kerohanian mereka, dan bahwa mereka dapat menemukan suasana yang lebih baik di sini. Kemudian Nyonya Temu Anderson dari Tanzania yang menjabat sebagai Duta Besar Tanzania di PBB di Jenewa menuturkan, setelah datang ke sini, saya menyaksikan cinta dan senyuman dan tidak melihat kebencian apapun selama beberapa hari ini. Acara untuk kaum wanita sangatlah mendalam dan mengesankan. Pameran-pameran yang saya kunjungi selama jalsah sangatlah indah, di mana pendiri jemaat dan para awalin jemaat diperkenalkan dengan cara yang sangat baik. Sejarah pendiri jemaat dan tokoh-tokohnya disajikan dengan cara indah. Jemaat Ahmadiyah telah membuat perubahan besar dalam kehidupan banyak manusia, termasuk di negara saya yang indah yaitu Tanzania. Jalsah ini memberikan kesempatan untuk menghargai rasa kasih manusia dan hidup bersama dengan cinta dan tanpa kebencian. Hakim Ivan Sesai, seorang tamu dari Sierra Leone, menuturkan, 3 hari jalsa salanah merupakan hari-hari penuh kedamaian, peningkatan kerohanian dan persatuan global. Pengaturan jalsa sangatlah luar biasa. Tidak ada perbedaan ras atau warna kulit. Semua orang bekerja bahu-membahu. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sangat baik. Saya merasa takjub melihatnya. Para pembicara, termasuk tokoh terkemuka dan ulama, menyampaikan wawasan yang mendalam dan pesan-pesan yang menyentuh hati kepada setiap orang. Saya sangat terkesan dengan penekanan pada perdamaian, persatuan, dan saling pengertian. Ada banyak kegiatan dan pameran yang membuat jalsah menjadi semarak. Pameran pendidikan disajikan dengan baik dan menawarkan wawasan sejarah dan juga budaya. Melanjutkan, saya mendapatkan banyak kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Dan ini menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan. Momen penting bagi saya adalah pidato utama saat Imam Jemaat Ahmadiyah menyoroti pentingnya rasa simpati dan pelayanan kepada kemanusiaan. Penekanan beliau pada peran orang tua dalam media sosial dan dampak negatif pada anak-anak disebabkan tidak adanya bimbingan orang tua adalah sangat mencerahkan, dan ini menjadi pedoman bagi para orang tua. Kemudian menuturkan, pengaturan jalsah, pidato-pidato, dan pelayanan para anggota jemaat di jalsah salanah jauh melampaui harapan saya. Nyonya Gulsairan Enggali, seorang tamu dari Kazakhstan, menuturkan, saya menghadiri jalsah yang begitu megah untuk pertama kalinya. Sebagai mantan politisi, saya menyadari biaya dan perencanaan yang matang yang diperlukan untuk penyelenggaraan berskala besar tersebut dan memerlukan upaya tak kenal lelah dari banyak orang. Saya sangat terkesan dengan semangat dan kegembiraan yang ditujukan oleh semua relawan saat menjalankan tugas mereka di setiap departemen. Meskipun telah bekerja keras, setiap relawan memperlakukan para tamu dengan kecintaan, rasa hormat, dan juga kasih sayang. Namun yang paling berkesan bagi saya adalah pidato Khalifatul Masih. Meskipun pidato tersebut tampaknya membahas akhlak sehari-hari, pidato tersebut memiliki pokok bahasan yang mendalam dan sangat luas di baliknya. Yang paling saya sukai adalah beliau memberikan nasihat yang jelas dan gamblang tentang dampak negatif media sosial terhadap pola asuh anak. Saya belajar banyak dan sekarang berniat untuk menerapkan pelajaran ini dalam hidup saya. Ketika berbicara kepada cucu-cucu saya akan menjelaskan bahwa kita tidak boleh melupakan akhlak kita dalam mengejar kesuksesan dalam hidup. Beliau begitu terkesan hingga berkata,
Meskipun kali ini saya datang sebagai tamu, saya yakin bahwa saya akan segera bergabung dengan jemaat ini karena saya sangat menyukai apa yang saya dengar di jalsa ini. Nyonya Kas Sankova, seorang tamu dari Belize, menyampaikan bagaimana seorang bisa menyangkal bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang sejati. Semua keraguan dan pertanyaan saya telah terjawab. Ketika saya melihat betapa besarnya kecintaan jemaat Ahmadiyah kepada Rasulullah SAW, saya menyadari bahwa Ahmadiyah adalah pohon yang besar dan kuat dengan banyak cabang yang berbuah. Nyonya Amalia, tamu dari Spanyol dan juga profesor psikologi di Universitas Cordoba, menulis, sebagai profesor psikologi, saya sangat tertarik mempelajari pengalaman Anda. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati momen-momen ini, yang mana ini telah tersimpan sebagai kenangan yang berharga, yang akan saya ingat dengan penuh cinta. Keragaman dan keluasan jalsah, serta kedamaian dan keharmonisan yang terasa di setiap sudutnya adalah sangat berkesan bagi saya. Kemudian, seorang profesor fisika dari Universitas Kosovo, Tuan Abrik Zakraj, menuturkan, ini adalah pertama kalinya saya menghadiri jalsa Inggris. Setelah mendengarkan khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih, saya melihat adanya peningkatan langsung dalam suasana secara keseluruhan. Terlihat jelas adanya rasa cinta dan kasih sayang antara para relawan dan tamu. Senyum dan sapaan Assalamualaikum terdengar di mana-mana. Suasana seperti ini dapat diibaratkan seperti surga. Jika suasana seperti ini dapat tercipta dalam pertemuan yang besar ini, bukan hal yang mustahil untuk percaya bahwa suasana seperti ini dapat tercipta di seluruh dunia. Tetapi hanya jemaat Ahmadiyah lah yang dapat melakukannya. Yang paling mengesankan bagi saya adalah para tamu terlayani dengan baik. Saya terkesima melihat berbagai bangsa berkumpul sebagai satu kesatuan selama acara Baiat Internasional, seolah-olah mereka adalah mutiara yang dirangkai. Kemudian seorang wartawan non-Ahmadi dari Uruguay menuturkan, sebelum menghadiri jalsa, saya memiliki banyak keraguan dan prasangka. Memahami Islam secara dekat dan khususnya pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Anda adalah sangat penting bagi pekerjaan saya di Uruguay. Pidato di hari pertama di mana Hazrat Khalifah berbicara tentang pengkhidmatan tamu adalah sangat berkesan. Sebagai tamu, saya yakin kita mungkin mengharapkan pesan lintas agama, tetapi pesan-pesan ini disampaikan kepada jemaat. Saya merasa sangat nyaman berada dalam suasana penuh pujian dan sanjungan kepada Tuhan yang terus-menerus. Kemudian lebih lanjut menuturkan, saya belajar banyak tentang berbagai hal tentang jemaat Ahmadiyah, dan hal ini menghilangkan banyak prasangka saya. Saya tidak diizinkan merekam apapun di bagian kaum ibu, namun saya merasa hal ini tidaklah mengapa. Jika yang beliau maksud adalah mengambil foto, memang tidak diizinkan. Selain itu, tidak apa-apa baginya untuk merekam hal lain. Mubalik di sana dapat menjelaskannya lebih lanjut kepadanya. Kemudian menuturkan, meskipun demikian, tidak ada salahnya memberikan izin karena ini akan memungkinkan kami untuk membuat materi yang lebih baik untuk dipublikasikan di negara kami. Ikut serta dalam jalsa salanah telah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kerohanian saya. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah saya melihat para pria menangis ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Saya percaya bahwa keikutsertaan wartawan dapat diatur dengan lebih baik untuk meningkatkan peliputan acara ini. Nyonya Apna Petruska, seorang tamu dari Polandia yang bekerja di Departemen Layanan Pelanggan, beliau menuturkan, saya percaya pada keberadaan Tuhan, tetapi saya tidak menganggap diri saya bagian dari agama apapun. Saya diperkenalkan kepada jemaat oleh seorang Ahmadi yang pernah bekerja bersama saya. Saya merasa bahwa ia merasa sangat bangga dengan jemaatnya.
dan ia sering menceritakan kepada orang lain. Oleh karena itu, saya juga memperoleh beberapa informasi tentang Jemaat Ahmadiyah serta beberapa tautan ke situs web tertentu. Kemudian menuturkan, setelah mempelajari, saya memutuskan untuk menghadiri jalsah salana Inggris, dan saya bahkan membeli pakaian dan kerudung untuk jalsah. Ketika saya memulai perjalanan menuju jalsah, saya memiliki perasaan campur aduk, dan saya juga sedikit takut. Kemudian ia berkata, pada hari pertama jalsah, saya tidak tahu harus kemana di lokasi jalsah. Sementara itu, tanpa saya tanyakan, ada seorang gadis bertanya, apakah saya butuh bantuan? Dan ini sangat mengejutkan bagi saya. Begitu tiba di lokasi jalsah, saya langsung merasa aman. Meskipun ada begitu banyak orang, saya tidak merasa terasing sama sekali. Selama jalsah, berbagai pidato, terutama pidato dari Imam Jemaat Ahmadiyah, memperkuat ikatan saya dengan jemaat. Bagi saya, bagian yang paling berkesan adalah pidato yang disampaikan kepada para ibu, yang berisi arahan tentang bagaimana anak-anak harus dibesarkan. Selama pidato tersebut, saya terus memikirkan tentang anak-anak saya sendiri, dan saya sepenuhnya setuju dengan batasan-batasan yang disebutkan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah dalam pidato beliau, dan saya menganggap semuanya adalah sangat penting dan layak untuk disebarkan. Seorang profesor dari Universitas Pristina di Kosovo menuturkan, seraya menyampaikan kesan-kesannya, saya menghadiri jalsah salana untuk pertama kalinya, dan saya menyaksikan cinta dan kasih sayang di mana-mana. Menurut saya, jalsah ini sangat berhasil, terutama pameran-pamerannya. Beliau berasal dari Kosovo dan menuturkan, saya sangat prihatin mendengar tentang penganiayaan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia. Pidato penutupan yang disampaikan oleh Imam Jemaat Ahmadiyah menarik perhatian saya mengenai apa ajaran Islam Ahmadiyah yang sebenarnya, dan saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Ketika saya kembali ke Kosovo, saya akan memberikan jawaban kepada mereka yang menentang akidah-akidah jemaat. Tuan Cerkwan, seorang tamu dari Belanda, menuturkan, saya sangat terkesan dengan pengkhidmatan tamu yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah dan upaya sukarela yang dilakukan oleh ribuan orang. Ada suasana saling menghormati, saling mencintai, dan kedamaian bagi semua orang. Menuturkan, saya juga bertemu dengan Imam Jemaat Ahmadiyah, dan ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Beliau tidak hanya bertemu dengan kami, tetapi juga meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tentang Islam dari para Ahmadi dan non-Ahmadi, dan saya mendapatkan banyak manfaat dari hal ini. Beliau berkata, hal-hal tersebut telah tertanam di hati saya, dan tanpa merasa lelah beliau dengan cermat mendengarkan apa yang kami katakan dan memberi kami jawaban. Jadi inilah beberapa kesan yang telah saya sampaikan. Laporan mengenai peristiwa Baiat Internasional sebagai hasil dari jalsah salana adalah sebagai berikut. Kepala desa di Guinea-Bissau bersama dengan 85 orang menerima Jemaat Ahmadiyah setelah menyaksikan acara jalsah. Imam sebuah masjid di sebuah desa di Tanzania menerima Ahmadiyah. Seorang guru di Niger menerima Ahmadiyah. Selama jalsah ada 12 orang dari Kongo Brazzaville yang menerima Ahmadiyah. Seorang mubalik dari Guinea-Bissau menulis bahwa Sarekucha adalah sebuah tempat di Guinea-Bissau. Kepala suku di sana sangat menentang jemaat. Selama jalsah salana, beliau menyaksikan jalannya jalsah dan mendengarkan pidato saya, karena beliau telah diundang. Setelah mendengarkan pidato-pidato tersebut, beliau berkata, Khalifah Anda dan pendiri jemaat Anda adalah pecinta sejati Rasulullah SAW. Kami selalu diberitahu bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi dan membuat Nabi mereka sendiri. Namun setelah mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Imam Anda, saya menjadi yakin bahwa jemaat Anda lah yang merupakan jemaat sejati Rasulullah SAW. Pada saat itu juga, bersama dengan 85 orang, beliau mengumumkan bahwa beliau telah menerima Ahmadiyah, dan beliau yang sebelumnya merupakan penentang, kini masuk ke dalam jemaat. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan akal kepada para ulama di Pakistan. Kemudian imam sebuah masjid di desa Abuja, Tanzania menuturkan, saya tercengang saat menyaksikan acara jalsah salana di MTA. Pemandangan ini sangat berkesan. Selama baiat ada beberapa momen yang sangat mengesankan dan saya tercengang bahwa semua orang mengulang kata-kata pemimpinnya dan kemudian berdoa juga secara bersama-sama.
Pemandangan-pemandangan ini telah mengubah saya sepenuhnya dan meninggalkan kesan yang mendalam pada diri saya. Insya Allah saya akan selalu menjadi bagian dari jemaat ini sepanjang hidup saya. Saya dulu adalah imam di sebuah masjid Sunni, tetapi sekarang saya adalah seorang Ahmadi sejati. Laporan dari Departemen Tablik Inggris menyebutkan bahwa selama jalsah 22 orang dari Inggris mendapat karunia menerima jemaat Ahmadiyah. Mereka terdiri dari 2 orang Inggris, 2 orang Nigeria, 11 orang Pakistan, 1 orang Romania, dan 5 orang Arab. Dan ada juga 1 orang dari Bengali. Ada sekitar 1.000 tamu non-Ahmadi yang menghadiri jalsah. Selama jalsah, berbagai sesi tablik yang juga mencakup sesi tanya-jawab diselenggarakan dan di dalamnya berbagai orang mengungkapkan kesan mereka. Di bawah MT Afrika, ada lebih dari 14 saluran televisi nasional yang menyiarkan pidato saya. Mereka juga menyiarkan acara Baiat Internasional secara langsung yang disaksikan oleh beberapa juta orang. Saluran Afrika baru yang bergabung dalam hal ini adalah saluran televisi nasional Malawi, kemudian Kanal Plus TV di Benin, kemudian saluran pemerintah Gambia, Ghana, Uganda, Liberia, dan Sierra Leone. Saluran-saluran televisi ini ditonton oleh sekitar lebih dari 30 juta orang. Ada 14 wartawan televisi yang ikut serta dalam jalsah dan ada 57 reportase yang disiarkan. Reportase-reportase ini menjangkau lebih dari 55 juta orang. Di Senegal ada persiapan yang diupayakan di rumah misi untuk menyimak jalsah. Seorang imam yang mengajar Al-Quran, hadis dan fikih di sebuah perguruan tinggi mengatakan, setelah berakhir jalsah, saya menganggap diri saya beruntung karena hari ini saya berkesempatan melihat Khalifah Imam Mahdi secara langsung dan mendengarkan pidatonya. Sebelumnya, saya memiliki banyak keraguan tentang jemaat Ahmadiyah. Misalnya, nauzubillah, para Ahmadi merendahkan derajat Rasulullah SAW. Namun hari ini setelah mendengarkan pidato Khalifatul Masih, semua keraguan saya dalam hal ini telah sirna. Dan setelah mendengarkan pidato hari ini, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa jemaat Ahmadiyah tidak menghina Rasulullah SAW, melainkan memiliki ketulusan dan kecintaan yang luar biasa kepada beliau SAW dan mengajarkan kepada seluruh dunia untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah SAW. Laporan tentang liputan online menyebutkan bahwa tahun lalu jumlahnya ada 41, sedangkan tahun ini ada 49 situs web yang menurut laporan dikunjungi oleh 15 juta orang. Sedangkan untuk liputan cetak ada 14 artikel dan jumlah pembaca surat kabar tersebut menurut laporan adalah sebanyak 5 juta. Ada 19 laporan yang disiarkan melalui televisi dan radio. Dilaporkan bahwa jumlah pemirsanya adalah 10 juta. Jumlah pemirsa saluran televisi adalah 10 juta, sementara total laporan yang disiarkan di radio adalah 24. Dan jumlah pendengarnya juga adalah 10 juta. Dengan karunia Allah Ta'ala, sekitar lebih dari 46 juta orang menyaksikan atau mendengar berita tentang jalsah salanah. Dan disebutkan bahwa dalam beberapa hari mendatang diperkirakan akan ada liputan yang lebih banyak lagi. Dan saluran-saluran radio terkemuka seperti LBC, Radio Scotland, BBC, BBC South Today, dan Daily Express, dan lainnya telah menerbitkan laporan-laporannya. Demikian pula, sebagaimana yang telah saya sebutkan, banyak orang yang mengunjungi pameran-pameran seperti pameran Makhzani Tasawir, dan setelah melihat pameran sejarah serta pameran-pameran lainnya, mereka sangat terkesan. Semua pameran ini juga merupakan bentuk tablik. Atas karunia Allah Ta'ala, di satu sisi, jalsah salanah telah menjadi sarana peningkatan kerohanian dan pembinaan akhlak. Dan di sisi lain, jalsah telah menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada para tamu luar tentang ajaran-ajaran Islam dan untuk meningkatkan pemahaman mereka, serta sebagai sarana untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Alhasil, untuk itu, di satu sisi kita harus lebih banyak bersujud dan bersyukur kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya. Dan di sisi lain, kita harus senantiasa teguh pada janji bahwa kita akan selalu berusaha untuk menyebarkan pesan Allah Ta'ala dan Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih dari sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر